Oke, hari ini kalau kemarin minggu lalu kalian sudah mempelajari bagaimana sih konsep dari soket programming. Jangan lupa konsep soket dari soket programming itu adalah sepasang, yaitu apa dan apa kemarin? Port dan Ya, benar, IP dan port. IP dan port ya. Kalau kemarin kan kalian udah mempelajari gimana sih kenapa harus ada IP dan port gitu ya. IP-nya sih bisa satu, usernya bisa satu, tetapi supaya dia tidak terbalik-balik pada saat membuka aplikasi yang begitu banyak, maka dia akan dibedakan berdasarkan portnya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kemarin kan ada dua soket itu, ada TCP, ada UDP. Ya, kalau kali ini Bu Frans membahasnya aplikasinya yang ke belakang ini. Ini ada beberapa contoh aplikasi, teman-teman bisa mengembangkannya lebih banyak lagi. Ya, TCP soket, saya akan membahasnya yang di bagian TCP aja. Step by stepnya seperti apa? Jadi kalau misalnya namanya soket itu kan pasti soket programming itu pasti ada tipe arsitekturnya adalah server client. Ada server, ada client. Kalau server fungsinya adalah untuk memberikan layanan gitu ya. Client fungsinya adalah untuk request. Nah, step by stepnya seperti ini. Step by step ini harus kalian pahami supaya nanti pada saat coding, pada saat programmingnya, kalian tahu oh ini stepnya gitu ya. Pertama, server dulu yang kerja. Server membuat soketnya dulu dengan menggunakan, kalau di library-nya Python namanya socket function. Dia bikin soket dulu. Setelah bikin soket itu ibaratnya kan seperti apa ini misalnya kayak bolpen ya. Di dalamnya bolpen ini kan warna-warni nih. Nah, di dalamnya bolpen ini kan ada yang merah, warna merah, ada yang warna hitam, ada warna hijau gitu kan ya. Nah, si soketnya ini kan pasangannya tadi antara IP dan port gitu ya. Anggap aja warna merah sama warna merah sama biru misalnya. Si merah ini IP, si birunya ini adalah port gitu ya. Nah, setelah dia bikin bolpennya, dia ingin memasukkan si merah sama si biru. Dia ingin memasukkan si IP dan si port ini menjadi satu soket, menjadi satu bolpen gitu ya. Nah, caranya dia untuk memasukkan ini namanya adalah bind. Jadi server akan ngebind si soket, si kotak bolpen, bukan kotak ini ya, si bolpennya ini tadi ke dalam IP address sama port. Paham ya maksudnya Bu Frans? Saya ulang ya. Jadi setelah si server bikin soket, bikin tempatnya bolpen ini, maka langkah selanjutnya kita harus memasukkan tintanya, ya kan? Tintanya ada dua, ada warna merah sama warna biru. Sama di dalam soket, setelah kalian bikin setelah kalian bikin soketnya, langkah yang kedua adalah kalian harus menyematkan atau memasukkan IP address dan portnya. Gitu, istilahnya adalah pakai bind. Kalau di Python library namanya bind function. Oke, si IP-nya udah masuk, si portnya udah masuk, udah jadilah satu bolpen, jadilah satu soket. Soket ini hanya bisa digunakan oleh IP ini dan port ini, IP A dan port A. Kalau misalnya kalian butuh satu lagi, saya butuh portnya beda Bu, IP-nya tapi sama, ya bikinlah lagi satu bolpen lagi, IP-nya A, portnya B, gitu. Jadi kalau misalnya kalian buka misalnya aplikasi Messenger di web browser kalian gitu ya. Nah, di situ sudah ada IP address sama portnya. Di tab berikutnya kalian membuka ada browser misalnya, membuka Google aja biasanya. Nah, itu beda soket lagi. Jadi anggap aja satu soket itu adalah satu tab gitu. Paham nggak maksudnya? Alhamdulillah paham. Paham ya? Oke. Sebab kalau ini nggak paham nanti ke belakangnya nanti codingnya bingung nanti. Jadi langkah pertama adalah membuat soketnya dulu. Setelah bikin tempatnya baru diisi tintanya. Ngisi tintanya itu namanya ngebind. Bindnya adalah IP address dan juga port. Karena apa? Soket itu isinya adalah IP address dan port. Oke, lanjut. Setelah
kebentuk si soketnya ini tadi, si server akan listen. Listen itu ngapain listen? Mendengarkan. Jadi dia nungguin nih, saya udah tak bikinin soketnya, kira-kira siapa yang mau PDKT ke saya sudah nyiapin hati saya, siapa yang mau masuk. Nah kan gitu. Sama si server juga kayak gitu. Setelah dia bikin soketnya, langkah selanjutnya dia akan listen. Kemudian setelah listen, otomatis dia akan melakukan accept. Jadi siapapun udah saya dengerin nih siapa yang mau masuk. Setelah tahu saya ada yang mau masuk nih, saya otomatis accept. Makanya di sini setelah listen ada accept. Baru setelah accept dia akan nungguin. Si server nggak akan bekerja, tidak akan terjadi transmisi data kalau belum si klien melakukan request. Si klien ini juga sama, dia bikin soketnya dulu. Setelah bikin soketnya, setelah bikin istilahnya apa ya? Misalnya ini bolpen ya, ini soket yang dibikin oleh server, ini soket yang dibikin oleh klien. Nggak kelihatan ya. Ya ini deh. Nah ini kan si soket ini yang dibikin oleh server, ini soket dibikin oleh klien. Dua-duanya bikin soket. Nah ini nanti untuk bisa nge-match kan, maka dua-duanya akan, kalau si server namanya ngebind, kalau si klien namanya connect. Connect-nya gimana? Connect-nya dia akan menyesuaikan IP address dan port yang sudah dibikin oleh server. Paham? Saya ulang ya. Jadi si server sama klien sama-sama bikin soket, sama-sama bikin lubang ya. Yang pertama si servernya kerja dulu, dia bikin IP address sama portnya. Supaya apa? Setiap klien yang mau connect ke server ini, dia harus tahu, dia bisa memberikan informasi IP address sama soket, IP address sama portnya. Si klien juga bikin soket. Cuman bedanya kalau yang ini server dia ngebind, kalau si klien dia ini connect. Connectnya caranya gimana? Dia sudah punya info dari server tentang IP address dan portnya. Gitu. Sampai sini paham? Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Oke, setelah dia connect, sudah tahu identitas IP address dan port dari server, maka selanjutnya mereka akan saling bertukar data. Ada kalau misalnya si kliennya send, berarti si servernya receive. Kalau si kliennya receive, berarti si kliennya kalau si servernya send, berarti si kliennya receive, dan seterusnya. Kalau komunikasinya udah selesai, kalau udah mendapatkan data, kalian buka YouTube, kemudian kalian dibukain YouTube sama si servernya, jebret selesai, udah si soketnya akan di close. Kalau misalnya gampangannya, kalau kalian udah selesai kebutuhannya untuk buka linknya, terus kalian close, ya udah soketnya ini akan di close, dia akan nggak ada lagi soketnya. Jadi kalau misalnya mau ada klien lagi yang mau connect, ya dia bikin soket lagi. Konsepnya sama seperti itu. Oke, sampai sini tentang konsepnya TCP paham enggak? Ya. Ada pertanyaan Iya, nggak sampai sini? Saya nanti masuk di programnya nggak bingung. Masih Kalau- belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum ada sekarang kita langsung masuk ke itu aja ya. Ke contoh programnya aja ya. Di kalian udah keluar PPT sama CMD ya? Bu Frans buka CMD udah keluar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Udah. Oke. Untuk belajar tentang soket programming, kita start dulu dari lokal mesin dulu. Jadi kita ingin mengetahui namanya soket programming itu kan tadi Bu Frans bilang ada host, ada IP, ada port gitu ya. Kita belajar dulu untuk mengetahui hostname dulu. Hostname itu apa? Kemarin kayaknya sempat tak bahas ya, hostname itu apa? Nama komputer, Bu. Nama komputernya, betul. Kita akan mencoba gimana caranya sih. Ini contoh low level network programming yang paling sederhana dari soket programming itu adalah mengecek IP address dan juga hostname dari laptop kita. Ya, kalau biasanya kan kita bisa menggunakan hostname itu bisa loopback, kita bisa pakai 127, 001 dan seterusnya. Nah, kita pura-puranya nggak ngerti nama hostname kita. Nah, ini kita bisa pakai soket programming. Ini Bu Frans nyoba pakai interpreter ya, jadi langsung supaya bisa langsung keluar. Yang pertama kan tadi Bu Frans bilang kalau misalnya kalian ingin menggunakan soket programming, maka kalian harus mengimport soket modul dari Python library-nya. Jadi dengan mengimport soket modulnya ini, kalian bisa menggunakan metode-metode yang ada bawaan dari library Python-nya. Jadi yang pertama tinggal import soket.
Seperti ini. Kalau kalian ingin mengetahui nama hostname dari laptop kalian, kita menggunakan namanya ini socket.getHostName. Ini namanya kalau kita mau tahu. Nah, supaya kita bisa ngeprint, maka metode ini Bu Frans masukkan ke dalam sebuah variabel, namanya variabel host. Sampai sini paham? Ya. Oke. Nah, kalau Bu Frans ingin tahu namanya apa ya, tinggal di print aja. Oke, namanya sudah keluar ya. Nah, sekarang logikanya gini, kalau misalnya teman-teman ingin tahu, saya kepengen tahu IP address dari google.com. Gimana caranya? Kalian kan bisa menggunakan DNS gitu kan ya. Sama, kalau misalnya kalian menggunakan socket, kalian juga harus tahu IP address yang akan kalian ambil ini domainnya apa, gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan lokal, kita harus tahu kita ngambil hostname-nya siapa. Kalau misalnya kosongan seperti ini, dia akan error. Kenapa kok error? Karena di sini dia nggak tahu kamu mau ngambil IP address-nya siapa. Orang di sini nggak ada keterangannya, gitu kan? Nah, kita harus ngasih tahu, kamu mau tahu IP address-nya siapa? Oh, saya mau tahu IP address-nya Simaka, ya masukkan www.simaka.ac.id. Oh, saya mau tahu dari google.com, ya udah masukin www.google.com, lalu kita akan dapat dari IP address-nya berapa. Sama kalau misalnya di sini, kalau kita kosongin ya error. Harus dikasih tahu dia mau ngambil domainnya siapa. Ini tadi kan kita mau ngambil IP address dari lokal kita. Tadi kan kita udah bikin di dalam host gini kan ya. Jadi kita tinggal manggil aja variabel ini. Host. Keluar nggak IP-nya? Print IP. Apakah sama IP-nya dengan IP kita? Sama nggak? Di sini IP-nya berapa? 81 170. Oke, yang di sini juga 81 170. Saya pakai wireless. Jadi gini, intinya gini, kalau misalnya kalian mau nyari hostname atau nama komputernya atau nama PC-nya, kalian menggunakan metodenya socket.getHostName. Kalau kalian mau tahu IP address-nya, kalian pakai socket.getHostByName. Tetapi setelah by name itu kan ada tanda kurung, ya kan? Kalian mau nanya IP-nya siapa yang kalian tanya? Ya kalian harus tahu di situ dulu, harus kasih informasi di situ dulu. IP-nya siapa yang mau kalian cari? Kayak gitu. Ya, nih tak kasih gambaran lagi yang lebih. Ini kan kalau misalnya lokal ya. Bu Frans akan kasih contoh kalau misalnya interlokal, bukan interlokal ya. Kalau misalnya kita pakai remote, nih ya. Contoh, ini remote mesin. Kalau yang tadi kan kita akan ngecek dari IP laptop kita sendiri. Gampangannya, script yang tadi Bu Frans buat adalah IP dari laptop kita sendiri. Oke? Nah, sekarang kita akan buat sebuah script di mana kita butuh informasi dari tempat lain. Misalnya kita pakai domain ya tadi ya. Sama, import socket kan sudah ada ya. Import socket. Oke, kemudian Bu Frans masukin hostnya dulu. Nah, hostnya ini Bu Frans pengen ada input dari user, masukkan domain, misalnya gini, gitu ya. Oke, misalnya kita pakai python.org, misalnya gini ya. Kemudian saya pengen tahu berapa sih IP-nya www.python.org, maka saya menggunakan metode namanya socket.getHostByName. Cuman saya masukin di variabel namanya IP supaya nanti saya tinggal print IP gitu tak loh. Ya, socket.getHostByName. Nah, cuman kan nggak mungkin kita masukin satu-satu. Misalnya saya pengen tahu Python, ya saya masukin www.python.org. Nah, ini kelamaan nanti. Nah, kalau gini kan kelamaan. Sementara saya sudah bikin variabel di sebelumnya namanya host. Jadi ini saya tinggal manggil variabel host. Jadi nanti apapun yang diinputkan oleh user, nanti si metode getHostByName ini akan secara otomatis mencari IP address dari domain yang kalian masukkan di sini.
Gitu. Coba dulu ya biar paham ya. Oke, kalau sudah tinggal print. Saya pakai F-string ya supaya bisa langsung keluar. Hostname ini aja. Domain kita pakai, jangan lupa kalau F-string berarti pakai kurung kurawal ya. Apapun host ini, apapun yang diinputkan di sini. Saya panggil di sini. Oke. IP address, IP. Saya masukkan, saya panggil variabel ini. Hasilnya yang ada di sini akan ditampilkan di sini. Oke, invalidnya apa nih? Yang bikin invalid apa? Ada yang bisa yang habisnya di habisnya mana ini? Koma. Kenapa? Petiknya. Kenapa? Petiknya kurang satu. Petiknya kurang satu. Justru petiknya di sini kebanyakan. Coba di sini kan sudah ada petik. Ini kenapa ada petik lagi? Kenapa di tengah-tengah ada petik? Nah, paham? Tak coba lagi ya. Misalnya Bu Frans mau masukin lagi. Nih, saya masukin www.asia.ac.id. Misal. Kemudian saya mau tahu IP-nya berapa. Setelah itu saya print. Coba lihat, beda nggak IP-nya? Iya Bu. Beda ya? Betul. Beda? Karena domainnya aja udah beda. Coba satunya Asia, satunya Python. Jadi pada intinya adalah gini, kalau kalian menggunakan mana tadi get host by name digunakan untuk mencari IP. Oke? Kalau kalian menggunakan get host name digunakan untuk mencari domain atau host name. Gitu. Karena nanti seterusnya kita akan belajar ini. Dua sintak ini akan terus kita pakai. Tentang F-string paham ya, Bu Frans nggak perlu jelasin ya, kan udah ngerti kan? Kenapa kok ada huruf F di depannya? Karena di sini Bu Frans kan mau manggil variabel host ya, sama mau manggil variabel IP, ya kan? Nah, supaya nanti tidak terlalu panjang, jadi supaya bisa langsung dipanggil, maka Bu Frans menambahkan F-string di sini. F-string fungsinya untuk memanggil variabel secara langsung di dalam tanda petik. Bisa aja sih sebenarnya nggak pakai F-string. Gini. Ada yang bisa nggak? Misalnya nggak pakai F-string gimana caranya? Gini nggak sih? Ada yang inget nggak? Gini nggak? Kira-kira error nggak? Error. Enggak. Enggak error ya? Enggak error ya ternyata. Cuman jadinya agak berantakan. Jadi gini. Tulisnya gini. Gini, host, dia manggil host. Kemudian gini untuk manggil IP. Error nggak ini kira-kira? Sama nggak hasilnya sama yang ke atas? Ini sama ini. Sama ya? Sama Bu. Ini mana? F-string atau pakai yang seperti ini? Yang F. Iya, kalau saya sih mending F-string ya supaya nggak bingung. Kalau ini sih takutnya ada misalnya kalian kurang koma atau kurang tanda petik, nanti pasti error. Gitu. Oke, itu tentang local machine, remote machine, nanti kalian bisa coba. Nah ini, kita masuk ke simple server client ya nanti ya. Nanti setelah ada aplikasinya ada, kita bikin server client. Kemudian nanti ada bikin multi threading. Jadi satu server bisa membuka banyak soket karena banyak server banyak klien yang request, itu namanya multi threading. Kemudian yang terakhir kita bikin messenger, simple messenger kayak chattingan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini remote machine ya. Nah, sekarang kita mau bikin aplikasi namanya server client, di mana server client ini Bu Frans pengen bikin sebuah aplikasi server, sebuah server yang dia bisa mendeteksi berapa sih jumlah klien yang sedang terhubung ke saya gitu ya. Jadi kira-kira nanti keluarnya kayak gini.
Jadi ada connection, si server akan mendapatkan notifikasi, oh ada klien dengan IP sekian, portnya sekian lagi connect. Ada klien dengan IP sekian, port sekian lagi connect dan seterusnya. Nah, nanti kira-kira keluarnya seperti ini. Jadi dia akan mendapatkan notifikasi, oh ada yang connect sama saya nih gitu. Ya. Nah, cara bikinnya gimana? Pertama sama, step by stepnya sama seperti yang Bu Frans terangkan tadi, kalian tetap harus melakukan import soket dulu. Kali ini Bu Frans akan bukanya pakai langsung VS Code. Oke, ini saya udah bikin sih kemarin. Ini bukannya server client. Ya. Nih, pertama yang harus dilakukan oleh servernya, ngapain tadi? Dia harus bikin soketnya dulu, ya kan? Masih ingat ya? Tadi Bu Frans bilang gitu ya. Tak besarin ya, biar kelihatan. Iya, Bu. Nah, agak gede ya, kelihatan ya. Nah, pertama dia harus bikin soketnya dulu. Cara bikin soketnya apa? Ya, kalau import soket kan dia fungsinya untuk memanggil modul-modul dari soket bawaan dari Python gitu ya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh server adalah membuat soketnya dulu. Cara bikin soketnya gimana? Socket.socket. Kemudian di sini ada dalam kurung, ini adalah family-nya. Jadi kalau kalian dekatkan ke sini, ini adalah address family-nya. Saya mau bikin soket programming dengan berbasis IP versi 4. Kita menggunakan IP versi 4. Nanti ada IP versi 6, ada kalau kalian bikinnya pakai Linux, pakai Mac itu beda lagi nanti di sini. Nah, saya menggunakan IP versi 4, maka kita menggunakan nama metodenya adalah socket.af_init. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti nyoba di sini ya, socket. Nah, ini kan ada macam-macam nih. Socket. Ini kan ada macam-macam. Nah, nanti kalian bisa cek aja satu-satu nanti dia. Ini kalau misalnya kalian pakai Linux berarti kalian pakai AF_Unix dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat soket programming yang berbasiskan TCP. Kalau kalian menggunakan TCP, nah ini kalau dideketin kan kelihatan nih, soket kain itu maksudnya tipe, masih ingat penjelasan Bu Frans yang minggu lalu bahwa di dalam soket programming yang bekerja adalah layer aplikasi dan layer transport, ya kan? Nah, di layer transport ini kan ada dua macam. Ada TCP, ada UDP. Lah saya mau bikin yang TCP programming, soket programming pakai TCP. Kalau pakai TCP, kalian bisa pakai sock_string. Kalau misalnya kalian mau pakai yang UDP, itu bisa pakai sock, kemudian UDP itu apa ya? Lupa. Nah ini sock diagram. Kalau diagram ini berarti kalian pakai UDP. Nah kita akan mencoba tadi kan Bu Frans mau nyobanya pakai TCP ya. Jadi kalian silakan pakai sock_string. Oke, yang kedua, setelah si servernya membuat soket, langkah kedua ngapain? Ngebind ya. Cara ngebind-nya gimana? Jangan lupa, bind itu ada dua macam, ada IP, ada port, ya kan? Tadi udah tak jelasin ya, ada IP, ada port, ya. Nah, caranya gimana? Kalau di dalam masih ingat penjelasan Bu Frans tentang array, bahwa kita ada model array namanya di dalam Python itu ada list, ada tuple. Bedanya list sama tuple masih ingat nggak? Kalau list menggunakan kurung siku, Bu. Kalau tuple? Kalau tuple lupa, Bu. Itu dari segi penulisannya ya? Kurung biasa, Bu. Betul, kurung biasa. Kalau list itu pakai kurung siku, kalau tuple pakai kurung biasa. Perbedaan yang paling mendasar dari penggunaan kapan harus pakai list, kapan harus pakai tuple adalah kalau list itu datanya dia dynamic. Artinya dia bisa berubah-ubah. Kalian bisa ubah-ubah isi datanya. Tapi kalau tuple itu adalah data yang tidak mungkin berubah. Nah, di dalam soket programming pada saat kita ngebind IP dan port ke dalam sebuah soket itu kan nggak boleh berubah-ubah kan ya IP-nya. Kalau berubah-ubah kan jadi nanti connect enggak kan jadinya efeknya gitu. Nah, makanya kita di dalam bind server kita menggunakan tipe datanya adalah tuple.
Nah ini ya, kalau tapel kan pakai kurung siku. Yang ditapel apa Bu? Yang ditapel pertama adalah IP, kemudian ini yang kedua adalah port. Paham? Saya ulang ya, yang dibind adalah IP dan yang kedua adalah port. Nah, sebenarnya kita bisa aja nggak pakai socket.getHostName ini bisa. Kita masukkan misalnya IP loopback kita ya. Gini bisa. Tetapi karena kan kita nggak ngerti ya, IP kita kan kadang berubah-ubah, ya kan? Kadang berubah-ubah juga. Misalnya kalau misalnya kita ingin bikin socket programming terhadap remote machine gitu ya, yang pakai domain www.asia.ac.id, maka kita nggak tahu nih IP kita berapa, kan bisa aja berubah-ubah. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi socket.getHostName. Yang di sini IP, yang kedua kita menggunakan port. Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau nulisnya gini loh, s.bind gini, di dalamnya adalah data tuple gini, IP, port. Nah, cara nulisnya seperti ini ya. Ini data tuple ya ini ya, gitu. Setelah di bind, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh server adalah ngapain? Ini tak buka ini yang tadi nih ya, listen. Setelah di socket, bikin socket, oke, create socket, ini create socket. Nih ya, ini create socket. Oke. Yang kedua, langkah kedua adalah ngebind. Ini less than 1 minute ya. Berarti yang ketiga adalah listen. Listen ya. Listen. Menunggu sampai ada klien yang connect. Oke, setelah listen ngapain ini? Servernya ngapain? Accept Bu. ACC ya. Nah, di ACC ini Bu Frans membuat sebenarnya nggak usah pakai while true, nggak apa-apa. Ya, cuman kalau while itu kan untuk perulangan ya. Masih ingat ya, while itu untuk perulangan. Selama nilai ini benar, dia akan terus mengakses siapapun yang connect ke dia. Gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau dalam socket programming sebenarnya nggak pakai while nggak apa-apa, tetapi supaya nanti setiap siapapun yang connect bisa langsung accept, maka saya bikin perulangan while true. Terus kemudian ini, sebenarnya di dalam s.listen, s ini ngambil dari mana Bu? Dari ini loh. Ini socket yang dibikin tadi loh. Nih ya, s ini ngambil dari mana? Jangan bingung ya. S ini ngambilnya dari variabel yang udah dibikin socket tadi oleh si server. Jadi misalnya di sini Bu Frans bikinnya Frans gitu ya. Ya di sini ya ganti semua jadi Frans. Frans.bind, Frans.listen gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Paham. Oke. Kemudian di listen ini sebenarnya ini bisa kalian kosongin. Kalau kalian kosongin artinya si server ini dia bisa menerima berapapun klien yang ingin connect ke dia. Oke, tetapi kalau di sini kalian isi 5 gitu ya, artinya dia akan membatasi hanya 5 klien saja yang boleh terkoneksi. Kadang kita sebagai network engineer, kita bisa bebas menentukan berapa sih klien yang boleh connect di waktu yang bersamaan gitu ya. Kenapa? Itu juga nanti akan berdampak terhadap kapasitas dari servernya. Mungkin servernya kalau kebanyakan terima klien, dia bisa nge-lag atau bisa nge-hang, makanya kalian bisa memberikan batasan di situ. Gitu. Atau misalnya komunikasi yang ingin kalian bangun hanya bersifat private yang hanya boleh 2 orang yang connect, ya udah nggak apa-apa dikasih batasan. Tapi kalau ini kalian kosongin, maka artinya dia bebas, nggak ada batasan berapapun yang connect, gitu ya. Kebetulan saya kasih contoh di sini ada 5 yang connect. Oke, kemudian setelah listen, langkah selanjutnya adalah si socketnya ini akan accept ya. Nah, cara bikin accept-nya adalah gini. Ini bikin variabel dulu namanya client socket, supaya dia fungsinya untuk mengirimkan setiap ada klien yang connect, dia akan mengirimkan kata-kata ini. Oke. Kemudian yang address ini fungsinya adalah untuk menunjukkan berapa sih IP-nya klien kita yang connect gitu loh maksudnya. Bu Frans ulang ya. Jadi yang mau diakses oleh si servernya adalah 1, harus tahu alamat address-nya dulu. Address-nya ini supaya bisa ditampilkan ke sini. Oke.
sebenarnya nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Cuman supaya kita bisa memberikan, kita kan kadang butuh misalnya kita mau ngeping gitu ya. Kita mau ngecek koneksi internet atau ngecek koneksi jaringan kita apakah dia connect apa enggak, kan kita butuh feedback nih, ya kan? Kalau saya ping dia reply enggak ya? Nah, kalau kita dapat balasan dalam bentuk reply, artinya kan kita tahu bahwa dia terkoneksi. Sama di dalam server juga gitu. Di konsep di script yang saya buat di sini, saya bikin supaya saya memberikan, saya tahu ada notifikasi bahwa oh ada koneksi nih dari klien baru, dari address berapa gitu. Nah, kalau dia terkoneksi dari klien, maka dia akan mengirimkan pesan. Nah, pesannya apa? Welcome to the server. Ini paham sampai sini? Cukup jelas nggak Bu Frans bilang gini atau masih Bu. jelas ya? Masih? Ya, Bu. Jelas, Bu. Lanjut, itu yang server. Sekarang yang klien ya. Kita buka yang klien ya. Nah, ini yang klien. Kalau klien sih lebih sederhana. Kalau teman-teman lihat di bagian kiri, coba lihat. Server kan bikin stepnya banyak nih, ya kan? Klien cuma sedikit. Pokoknya dia bikin soket, setelah itu dia connect, ya udah langsung transmisi data. Makanya di dalam script dia juga sederhana. Dia bikin soket, ini ya. Ini, Bu, ini kok sama-sama S. Kalian pisahkan misalnya di sini jadi klien, yang satunya di sini jadi server, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Cuman kebetulan saya bikinnya sama aja. Pertama dia bikin soket dulu, oke? Masih inget ya? AFINet ini berarti ngapain ini? Buat apa ini tadi? Buat IP Bu. IP Bu. IP versi? Port. 4. Sockstream buat apa? Sockstream? Lupa. Untuk TCP, UDP-nya Bu. TCP. Ini yang digunakan untuk transport layer, oke? Oke. Yang pertama dia connect, ini ya sama loh enaknya di Python itu ya, kalau misalnya perintahnya suruh ngapain ya udah dia bahasanya connect. Yang tadi misalnya listen, accept. Nah itu loh enaknya kalau pakai Python tuh dia pakai bahasa Inggris yang bahasa manusia gitu, jadi kita lebih pahamnya lebih cepat. Oke, setelah dia bikin soket, oke, yang kedua dia akan connectnya kemana? Connectnya ini sesuaikan dengan apa yang sudah kalian bikin di awal tadi. Ini ya, kalian kan bikin ngebind-nya pakai socket.getHostname ini ya. Ini tadi kok jadi gini ada ketiknya. Nah ini socket.getHostname, oke. Di klien juga sama, socket.getHostname, samakan loh ya portnya. Kalau kalian servernya bikin portnya 123, ya di klien juga 123. Jangan sampai salah, nanti dia salah kamar nanti. Portnya nggak sama, nanti nggak nyambung nanti ya. Oke. Setelah connect yang dilakukan adalah send atau receive. Kalau di klien, ini tadi kan send-nya udah masuk di server nih, ya kan? Send-nya udah masuk di server, maka di klien fungsinya adalah receive. 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 Pakai s.receive. Bu Frans kok ada MSG ini apa? Maksudnya Bu Frans supaya saya bisa ngeprint hasil message-nya dari server di kliennya, maka saya bikin variabel baru namanya message. Nah, message-nya itu nanti saya decode. Kenapa kok perlu di decode? Karena di server dia di encode. Jadi dalam komunikasi itu masih ingat di layer apa yang ada decode encode itu? Ada enkripsi, dekripsi itu di layer berapa ya? Yang ingat nggak? Enkripsi, dekripsi itu masuk di layer Presentation Bu. presentation, format data sama encode decode itu masuk di presentasi. Nah, kita kita decode ya, kalau dari server di enkripsi ya supaya bisa dibaca, maka di klien harus didekripsi. Gitu. Nah, Bu ini ada 1024 apa nih? 1024 ini adalah jumlah bitnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngisinya 10, nanti yang keluar juga akan 10. 10 misalnya Bu Frans nulis Francisca Cecilia Mukti, dosen Institut Asia Malang, itu kan panjang ya. Kalau kalian memasukkannya byte-nya nggak sampai, cuman kalian masukkan 5, ya nanti yang akan keluar hanya 5 karakter aja. Kalau kalian masukkan 10, ya hanya 10 karakter. Jadi misalnya Bu Frans punya, gini,
Francisca. Ini kan F itu sama dengan karakter pertama. Karakter pertama, R itu karakter kedua, A itu ketiga, 4, 5. Jadi kalau misalnya kalian tulis di sini receive-nya cuma 5, maka nanti keluarnya hanya akan Fran, gini aja. Gitu. Kalau 1024 itu artinya ya udah full, berarti byte-nya full, kalian bisa datanya bisa keluar semua. Gitu. Oke, sampai sini paham? Loh, lebih sederhana kan kalau klien cuman Bu. paham ya. Create socket Masih aman, Bu. masih aman. Terus connect, setelah di connect kemudian saya receive datanya. Oke, sekarang kita coba running ya. Kita coba running aplikasinya. Ada di desktop. Kalau misalnya kalian nyimpennya dimanapun, misalnya di desktop ya, ini kan saya simpen di server sama kliennya ada di desktop. Saya tinggal di bagian toolbarnya ini kalian tinggal ketikkan CMD aja. Nah, gini ya. Saya kalau menjalankan masih ingat caranya? Python. Jalankan server dulu ya. .py. Oke, kemudian buka lagi di sini CMD. Saya jalankan Python client.py. Nah, dia akan ada welcome to server. Kita coba lihat di server apakah sudah terdeteksi. Nah, ini coba lihat. Dari IP 192.168.81.170. Masih ingat tadi penjelasan Bu Frans yang lokal mesin, bahwa lokal mesin saya IP-nya ini bukan? Atau beda? Iya Bu. Sama, Bu. Oke. Misalnya saya mau buka, saya buka lagi ada klien lagi Bu. Tadi kita batasin kliennya ada berapa? Masih ingat? Ada 5. 5 ya. Kita coba ya. Coba aja buka. Nah, kita coba cek. 5. Nah, coba lihat. Dia kebaca lagi ya, ada koneksi lagi, dia kebaca lagi. Apakah portnya sama? Beda. Beda ya. Walaupun IP-nya dari IP yang sama, tetapi portnya akan berbeda. Artinya, setiap kali ada klien yang terkoneksi, maka dia akan bikin soket baru. Ada klien lagi bikin soket baru. Walaupun IP sama nggak masalah, yang penting portnya beda. Jadi komunikasinya nggak akan amburadul, nggak akan amburadul. Terpisah. Nah, bisa kebuka 5 seperti ini. Oke, nah terus kalau misalnya dia sudah kebuka, cara kita untuk menentukan benar nggak sih ini sebenarnya portnya memang kebukanya untuk klien ini, kita bisa ngecek pakai netstat. Saya pernah membahas tentang netstat nggak? Seingat saya di admin jaringan pernah ya? Pernah ya? Teman-teman ada yang ingat? Pernah, Bu. Ya. Waktu bahas apa ya itu ya? Ganti port SSH telnet kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa ceknya port yang kepake ini pakai netstat min AN. Jadi misalnya kalian coba ya, Bu Fran coba ya, CMD netstat min AN. Nah, tadi yang terkoneksi portnya kan 1 2 3 4 ya kan? Nih, coba lihat. Ya kan? 53564. Kita coba cek ya. Server 535. Oh, nggak kebuka yang ketiga ini. Ada lagi misalnya yang 1 2 3 4 nih. 53550. Coba cek di server 53550. Sama nggak? Sama ya? Iya Bu. Artinya soket Iya, kita Bu. udah running. Oke, itu kalau misalnya yang soket programming yang simple client server. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak penjelasannya Bu Frans? Masih aman? Bisa, Bu. Aman, Bu. Aman Bu. Bisa dipahami ya? Saya khawatir kalau kalian nggak bisa memahami ini, kasihan kalau nggak ngerti nanti. Selanjutnya masuk di multi trading. Oke, multi trading itu konsepnya gini. Jadi satu server ada banyak klien yang connect, dia buka soket gitu lah. Sama seperti yang tadi kan kita ya disediain 5 gitu ya. Cuman bedanya yang saya kasih contoh di sini, multi tradingnya dia bisa saling chatting. Nah, nanti outputnya seperti ini. Dia bisa menghitung berapa jumlah klien yang terhubung dan dia si klien ini bisa mengirimkan message kepada server. Nah, kayak gitu. Scriptnya seperti apa? Tak bukain.
Sebab kalau ngetik lama nanti. Nah ini klien. Konsepnya sama persis. Ngapain Bu? Bikin soketnya dulu. Ini kan ya. Mana? Bikin soketnya dulu di sini. Bikin soketnya dulu. Ada yang masih ingat kata dev itu ngapain? Fungsi Bu. Fungsi. Bu. Oke. Yang pertama server dulu ya. Kenapa Bu Frans bikin fungsi supaya nanti enak, tinggal panggil aja fungsinya. Di sini juga ada fungsi namanya handle client. Buat apa? Supaya Bu Frans bisa panggil fungsinya di sini. Nah, fungsinya Bu Frans panggil di dalam fungsi main ya. Pokok konsepnya sama. Ini hanya perapian script aja sih sebenarnya. Oke, yang pertama server harus bikin soket. Oke. Setelah bikin soket, selanjutnya dia ngapain? Bind ya. Ngebind. Ngebindnya tadi Ya. yang dibind apa? IP sama portnya Bu. IP sama port. Loh ini kok ADDR Bu? Iya, saya sudah mendeklarasikan di atas. ADDR itu adalah bentuk tuple antara IP dengan port. Lah kok ini tulisannya gini Bu? Iya, saya sudah deklarasi di atas. Saya masukkan variabel IP, udah pakai set socket.getHostname. Oke, by name ini untuk nyari IP, ini untuk nyari hostname-nya. Sama seperti yang tadi Bu Frans nyoba gini loh. Socket ini jadi host gitu loh. Sama sih, cuman Bu Frans nggak bikin host lagi, nggak bikin variabel lagi di atasnya. Jadi langsung saya masukkan seperti ini. Oke, portnya udah saya masukin 5566. Jadi nanti tinggal masukkan IP, port. Nah makanya di sini yang saya panggil adalah tinggal ADDR. Ngerti? Ngerti? Paham ya? Oke, setelah dibind lanjut ngapain? Listen. Listen. Nah, si listen ini saya kosongin. Fungsinya buat apa kok dikosongin? Biar banyak Biar nerima. gak ada batasan. Nggak ada batasan klien yang connect ya. Oke, ini cuman manggil aja supaya ada notifikasi ya bahwa server sedang listening. Oke, setelah listen ngapain server? Coba lihat. Ini kan Bu Frans pakai server ya. Maka di bawahnya dia pakai server, pakai server, pakai server. Kalau yang tadi itu kan pakai S ya. Nah, itu makanya bebas aja. Oke. Nah, setelah listen ngapain? ACC. ACC. Ya, accept ya. Connection ini untuk manggil kliennya, ngirim data ke kliennya. Address ini untuk mengetahui address dari kliennya. Nah, multi threading itu ada konsep ini namanya. Threading.thread. Fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk menghitung berapa sih yang sedang connect di server saya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini scriptnya. Threading.thread. Kemudian targetnya adalah handle client. Handle client ini ngambilnya dari mana? Handle client ini adalah sebuah fungsi. Nanti saya jelaskan di atas ini. Nah, ini fungsi handle client. Oke. Saya masukkan ke sini. Kemudian thread-nya di start supaya kita bisa menghitung berapa sih active connection-nya. Gitu ya. Nah, ini nanti ada active count-nya. Nah. Kemudian di handle client-nya, karena ini fungsinya kita ingin menghitung berapa yang lagi aktif ya, dan juga kita ingin melakukan sebuah kayak semacam chattingan sederhana gitu loh antara server sama klien, makanya ada ini. Ada dev handle client ini. Oke. Dia akan ngeprint dulu koneksinya dari address apa. Address ini masih ingat? Dia ngambil dari IP ini ya. IP-nya klien ya. Dari sini ya. Yang di accept tadi ya. Sama seperti yang tadi ya. Oke, kemudian jika saya membuat variabel baru namanya connected. Jika connected-nya true, maka dia akan melakukan ini. Oke. Jika ketemu message-nya nanti si usernya menginputkan disconnect message ini sudah saya deklarasikan di atas. Oke, jadi kalau misalnya usernya ngetikkan kata disconnect seperti ini, maka otomatis connected-nya false. Artinya kliennya terputus. Tuh. Nah, jadi kalau membacanya gini, ketika koneksi dari klien adalah true, maka yang dilakukan yang ini ya. Oke, jika dia tidak true atau tulisannya dia disconnect, maka dia akan langsung berhenti.
Ini langsung berhenti nih di sini. Connected-nya adalah false. Artinya ini nggak dijalankan, ini tidak dijalankan. Oke, paham? Jadi kalau ini true, maka dia akan menjalankan ini. Kalau dia si kliennya udah connect, kemudian ngetikkan disconnect, maka dia akan otomatis langsung close ke sini. Jadi kliennya langsung close. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham ya. Oke, dia akan mengeprint bahwa ada address klien dengan dia mengetikkan ada message. Message-nya ini adalah inputan dari usernya. Message-nya seperti apa ini? Klien kan tadi receive ya, masih ingat ya? Klien itu kan tugasnya receive, ya kan? Receive kemudian size. Size ini yang tadi masih ingat tadi Bu Frans masukin di dalam kurung ada 1024. Ingat ya? Jumlah byte yang bisa menampilkan karakter. Oke? Kemudian jangan lupa di code. Ya. Formatnya apa? UTF-8. Ini artinya yang formatnya yang bisa terbaca itu loh. UTF-8. Nanti teman-teman bisa lihat UTF-8 itu apa. Oke, kemudian message receive. Jangan lupa kalau misalnya di klien dia pasti ada send. Jangan lupa di encode. Oke. Kalau di klien seperti ini, nanti kalau Bu Fran sudah jalankan aplikasinya mungkin kalian akan lebih paham. Nah, kalau klien sebenarnya lebih sederhana. Jadi dia import soket dulu. Oke, import soket dulu, kemudian dia sama ya. Ini sama, persis seperti yang ada di server tadi, tinggal di copy aja. Cuman bedanya mainnya gini, dia kan nggak ada handle klien, makanya dia fungsinya cuman ada main. Jangan lupa kalau kalian udah bikin fungsinya harus dipanggil ya di bawah. Kalau nggak dipanggil ya nggak running nanti ya. Oke, bikin soket. Setelah bikin soket, maka selanjutnya adalah connect. Ya, sama persis ya. Klien akan connect server pada IP berapa, portnya berapa, gitu ya. Ini sama seperti tadi. Jadi kalau connect-nya adalah true, maka si klien bisa menginputkan message yang nanti akan ditampilkan di server. Ya, jangan lupa klien itu selalu send. Ini ada receive dan seterusnya. Ini tak running aja biar kalian paham. Jangan lupa yang dijalanin dulu yang server ya. Oke, nah ini kan server is listening ya. Kok bisa keluar gini Bu? Tadi kan ada scriptnya. Mana? Nah ini kan ada scriptnya. Mana tadi? Nah ini print server is listening, ngambil dari IP sama dari port gitu ya. IP-nya berapa? IP-nya ngambil dari lokal kita, ya kan? Portnya berapa? 5566. Sama ya, 5566 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan untuk yang klien. Kita treat client.py. Nah ini, client connected di IP ini, port ini. Sama ya, kayak yang tadi ya. Ini kan? Ini ya, sama ya. Nah, ini kan ada tanda apa ini? Lebih dari ya. Tak tunjukkan. Ini kan ada tanda lebih dari. Nah, lebih dari dan kedip-kedip. Artinya dia bisa ngirim file ke server, ngirim teks ke server. Hai server. Nih, keluar nggak di server? Nih. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Nah ini coba lihat koneksi ada koneksi baru, active connectionnya ini, portnya adalah 56781. Saya coba lagi, misalnya ada klien lagi yang connect. Tadi kan kita bikin listennya dalam kurungnya tanpa ada itu ya, tanpa ada apa namanya, tanpa ada bilangannya ya, karena tanpa ada bilangan jadi kita bisa kliennya connectnya bebas saja. Aku klien kedua. Masuk ya. Oke, terhitung active connection-nya adalah 2 dan seterusnya. Oke, itu kalau misalnya kita belajar soal multi threading. Jadi nanti teman-teman tinggal nyoba ya. Kalau nggak dicoba nanti bingung. Tapi step by step-nya script-nya sebenarnya sama. Kalau server itu fungsinya adalah bikin soket, ngebind, listen, accept. Kalau klien bikin soket, terus Nge-connectin, Bu. Connect, terus receive. Receive. Sip. Kalau kalian bisa jawab berarti kalian mendengarkan dan kalian paham.
Walaupun yang jawab satu ya. Oke. Ada pertanyaan? Masih belum, Bu. Belum ya. Nanti minta tolong dicoba ya, teman-teman ya. Minta tolong dicoba. Nah, di PPT-nya Bu Frans tadi itu Bu Frans menambahkan ada misalnya wah servernya nggak seru nih, nggak bisa jawab gitu kan ya. Nah tadi itu Bu Frans bikin dia nge-add ada Wikipedia. Jadi tahu kan Wikipedia itu kan semacam kamus ya, semacam kamus. Jadi di situ dia bisa running. Saya nambahkan modul Wikipedia. Nah ini nambahkan ada Wikipedia, ini import Wikipedia dan message-nya nanti yang akan keluar adalah yang ada di Wikipedia akan ditampilkan ke kalian. Saya demo sebentar ya. Saya demo sebentar. Nih, jadi saya punya thread server yang wiki, nih ya. Kemudian saya jalankan yang klien. Python thread client. Nih ya, misalnya saya nyari Indonesia. Ini kan listening nih. Nah, ini kan lagi listening. Nah, kita tunggu. Kita nanti akan keluar nah ini. Indonesia officially bla 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 bla. Misalnya saya nyari lagi apa? Batman. Keluar enggak? Nah, dia akan mengambil data dari Wikipedia. Batman is superhero who appears in American comic books. Nah, misalnya saya masukin lagi misalnya Ricky, keluar enggak? Oh keluarnya Rocky. Mohon maaf, Ricky tidak dikenal ya oleh Wikipedia, dia kenalnya Rocky. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah itu jadi kita bisa mengincludekan Wikipedia. Jadi bosen Bu, cuman gitu-gitu aja ya. Kita bisa masukkan Wikipedia. Terus selanjutnya juga di PPT itu Bu Frans juga udah bikin Nah, saya udah bikin juga itu kan tadi multi-thread ya. Nah, ini yang tadi saya bilang multi-thread, jadi bisa keluar nih Indonesia, Jokowi dan seterusnya. Server akan reply information based on Wikipedia dictionary. Jadi apa yang ada di Wikipedia akan ditampilkan ke client. Nah, ada lagi simple messenger seperti ini, nanti silakan dicoba scriptnya. Jadi nanti bisa gini, hi client, hi server, jadi bisa chatting-chattingan. Jadi si kliennya chatting apa, si servernya chatting apa. Saya demo sebentar deh terakhir. Nah, kalau yang di server klien ini, Bu Frans bikin hanya dalam satu script. Dijadikan server dan kliennya langsung bareng jadi satu script. Python messenger.py. Nah, ini masukkan pilihan Anda. Saya sebagai server. Oke, server aktif. Saya buka lagi. Python messenger.py. Saya masuk sebagai klien. Input server address kebetulan saya masukkan di dalam scriptnya itu pakai IP ini. Kalian bisa ganti. Hi server. Di servernya akan keluar. Nah, ini kan. Nah, servernya bisa ganti. Reply. Hi client. Di klien juga akan keluar seperti ini. Apa kabar? Oke, jadi gitu teman-teman. Nanti silakan dicoba skripnya. Sudah ada skripnya di sini. Seperti biasa, Bu Frans memberikan skrip dalam bentuk Screenshot. Biar kalian mencoba. Oke. Nah, supaya kalian mencoba benar-benar mencoba apa yang ada di sini yang sudah Bu Frans bikin, maka saya minta kalian membuat sebuah client server sederhana seperti ini, chatting-chattingan seperti ini, tapi ditambahin dengan konsep multi-threading. Jadi dia bisa ada beberapa multiple client. Kalau ini tadi kan Bu Frans cuma pakai satu server, satu client. Nah, silakan teman-teman dikembangkan. Ada messenger tetapi bisa multiple client. Caranya pakai apa? Pakai multi threading tadi. Gimana caranya? Ya apa caramu kudu iso. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya, tugasnya mau dikerjain individu atau kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok. Pertanyaan yang udah pasti jelas jawabannya ya. Oke. Bu Frans bebaskan, yang mau individu boleh, yang mau kelompok boleh. Kelompok maksimal satu kelompok hanya 10 orang.
Satu kelompok satu kelas ya, itu jenenge kakak kelompokan ya. Berjamaah. Bertiga ya? Bertiga ya? Bu. Iya, Bu. Punya teman kan? Punya teman toh? Ya punya Bu. Punya, Bu. Punya, Bu. Aduh, kasihan ya. Ya, cari teman ya. Cari teman yang bisa ngerjain. Ngerjainnya boleh pakai skripnya Bu Frans, boleh kalian kembangkan pakai messenger lainnya. Yang penting ada konsep messenger, server client, dan multi threading. Bebas, los ya. Kalian mau searching di internet juga boleh, terserah. Yang penting ngumpulin ya. Oke. Maksimal dikumpulin kapan? 2 tahun lagi. Tunggu lulus aja sekalian ya. Bulan. Minggu depan, Bu. Ya wes, minggu depan ya. Itu pada request yang YouTube. 2 minggu tapi Bu. Yang cara ngumpulkannya adalah satu dengan cara skripnya dikumpulkan. Yang kedua dengan cara kalian bikin semacam apa ya, video pendek cara ngerunning skripnya. Kayak tadi Bu Frans demo, istilahnya demo lah. Nggak usah sambil ngomong, nggak apa-apa, mau ngomong juga boleh. Ya, pokoknya di demo, servernya dijalanin, kliennya dijalanin, nanti hasilnya seperti apa. Ya. Yep. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Ada Bu. Ngumpulinnya satu kelompok satu atau perorangan sih? Satu kelompok satu ya harusnya ya. Biar enak ya. Iya, Bu. Enak ya? Iya Bu. Ya wis. Oke, satu kelompok satu aja ya. Oke, jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya. Ya Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Semangat. Dadah.